Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Ya, pasti kita semua diberkati oleh Tuhan karena penyertaannya sungguh sempurna di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Semuanya sehat ya, dan saat ini kita mau siapkan diri kita untuk sama-sama mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Kita masih belum bisa ke gereja, tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita di dalam mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Dan saat ini adik-adik, walaupun kita di rumah menyaksikan secara online, kita mau tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita dari terbit matahari. Yuk adik-adik, semuanya kita mau bergerak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, saat ini kita mau sama-sama berdoa ya. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita bernama Gisel. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu. Bimbing kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Gisel untuk doa pembukaannya. Dan saat ini teman-teman, kita percaya ya kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat mencintai kita. Walaupun kita sering gak nurut, sering berbuat nakal, tapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita apa adanya. Nah, pagi hari ini kita mau tunjukkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada Tuhan melalui segenap pujian kita. Kita sebentar lagi juga akan mendengar firman Tuhan. Kita mau mengikuti ibadah ini dengan serius. Mari kita mau angkat pujian kita mau naikkan pujian I Love You Jesus. Semua adik-adik yang mengaku cinta Tuhan, kita mau bergerak lagi.
adik-adik, saat ini tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman ini. Dan biarlah firman yang akan kita dengar, kita boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Supaya kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Yesus Pokok. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, teman kita akan memimpinnya di dalam doa. Teman kita yaitu Naomi. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kakak-kakak sekolah. Bimbing kami Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah tokoh Alkitab yang bernama Hosea. Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu, tidak mengenal siapakah Hosea tersebut. Nah, pagi ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Hosea. Nabi Hosea sering disebut di dalam Alkitab sebagai nabi kecil. Disebut nabi kecil bukan karena Hosea itu pendek, bukan juga karena dia tidak terkenal. Tidak begitu ya adik-adik. Karena seorang nabi adalah utusan Allah. Jadi siapapun yang diutus Allah itu sama pentingnya. Jadi tidak ada satu lebih terkenal daripada yang lainnya. Nah, lalu kenapa Nabi Hosea disebut sebagai nabi kecil, bukan sebagai nabi besar? Jadi, yang membedakan nabi besar dan nabi kecil adalah panjang dan pendeknya tulisan mereka dalam Alkitab. Mari kita sama-sama menyimak kisah dari Hosea. Nabi Hosea adalah seorang nabi muda yang hidup pada zaman Raja Yerobeam. Dan ia hidup di kerajaan Israel bagian utara. Dia melayani Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tidak setia. Tuhan memerintahkan Hosea
untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer. Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia. Namun Hosea tetap taat dan menikahi Gomer. Nah, melalui pernikahan Hosea, Tuhan bermaksud untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana bangsa Israel yang berdosa itu tetap dikasihi Tuhan. Lalu, apa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel banyak melakukan kejahatan dan kekerasan, dan mereka menolak untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Mereka juga tidak setia kepada Tuhan dan menyembah berhala. Bahkan mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain, yaitu Mesir dan Asyur. Memang, seolah-olah bangsa Israel selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi semua itu hanya pura-pura dan tidak dari hati. Gomer melahirkan 3 orang anak. Nama anak-anak itu adalah tanda-tanda nubuat yang akan terjadi pada Israel di kemudian hari. Anak laki-laki yang tertua bernama Yisrael, artinya Allah mencerai beraikan. Yisrael sebenarnya adalah nama sebuah kota. Jadi, nama ini untuk memperingatkan Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka dan mereka akan dikalahkan oleh musuh mereka. Kemudian mereka memiliki anak perempuan bernama Lo-ruhama, yang artinya tidak dikasihani atau tidak disayangi. Ini berarti bahwa Tuhan tidak akan lagi mengasihani umat-Nya jika mereka terus memberontak dengan keras kepala. Gomer mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Lo-ami, yang artinya bukan umatku. Hal ini ingin memberitahu orang Israel bahwa mereka bukan lagi umat Allah, karena mereka telah menyembah berhala dan dewa-dewa palsu. Seperti bangsa Israel yang tidak setia, Gomer pun pergi dan meninggalkan Hosea untuk tinggal bersama pria lain. Gomer bukanlah istri yang setia bagi Hosea. Hosea terus memperingatkan orang-orang tentang penghakiman yang akan datang, karena Tuhan akan mengirim orang Asyur untuk menjadikan mereka budak kecuali mereka mau kembali kepada Tuhan. Sementara itu, Gomer selalu pergi dengan berganti-ganti pria. Hosea terus memperingatkan orang-orang untuk berhenti tidak setia kepada Tuhan, untuk tidak menyembah dewa-dewa kembali. Dia tahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka, tetapi Hosea tetap berharap jika suatu hari Israel kembali kepada Tuhan, karena Allah telah menjanjikan keselamatan dan merindukan persekutuan yang indah antara Tuhan dan bangsa Israel. Kondisi Gomer berubah menjadi buruk. Setelah berpindah dari satu pria ke pria lainnya, dia jatuh ke tangan seorang pria yang tidak mampu membiayai Gomer, dan Gomer pun jatuh melarat. Hingga akhirnya Gomer menjual diri menjadi budak. Hosea mendengar tentang penderitaan istrinya. Tuhan berfirman kepada Hosea dengan memberitahu kepada Hosea, meskipun Gomer sudah menjadi istri yang tidak setia, tetapi engkau harus pergi dan tunjukkan cintamu kepada istrimu lagi. Cintai dia, seperti Tuhan mencintai Israel, meskipun Israel tidak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian Hosea memberi pria yang tinggal dengan Gomer itu 15 shekel perak dan beberapa jelai untuk membebaskan istrinya.
Hosea memberitahu kepada Gomer bahwa ia harus tinggal lagi bersamanya dan menjadi istri yang setia, karena Hosea berjanji akan selalu menjaga Gomer. Pada akhirnya, Hosea kembali berdamai dengan Gomer. Gomer menjadi istri yang setia, seorang penolong dan ibu rumah tangga yang baik. Dia tidak pernah mengulangi perbuatannya dan bahkan tidak ada hasrat sedikit pun untuk bersama laki-laki lain. Gomer telah berubah. Dia berubah bukan karena kemarahan Hosea, tetapi karena kasih yang begitu besar yang tidak memandang akan apa yang sudah dilakukannya. Gomer benar-benar sudah mengasihi Hosea, dan akhirnya mereka sudah menjadi suami dan istri. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa pada awalnya Allah ingin memberikan contoh bagi Israel bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan adalah sama dengan istri Hosea yang tidak setia. Tuhan menggunakan istri Hosea yang tidak setia untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang dilakukan bangsa Israel sudah membuat hati Tuhan sakit. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya yang besar, dengan cintanya yang begitu dalam, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan mau membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kembali umatnya yang tersesat. Teman-teman, yuk kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Dan sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari kita semua mau sama-sama menghafal ayat mas kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kami belum bisa ke gereja Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, boleh memuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur firman yang sudah disampaikan biar menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa, di dalam studi kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami mau tetap setia kepadamu, kami tetap terus berharap kepadamu Tuhan, dan biarlah kasih setiamu selalu melingkupi keluarga kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.